wabarakatuh. Innal hamdalillah illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat tulab mahad ad-durrun nafis rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan, taufik, hidayah kepada kita, kemudahan bagi kita untuk menambah kebaikan-kebaikan. Harapan kita mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan ini ikhlas semata-mata karena Allah dan menjadi catatan serta memberatkan timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sore hari ini di Ahad yang ketiga kita akan lanjutkan kajian kita tentang Qasas al-Anbiya, kisah-kisah para nabi. Di pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan kisah siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak apa Nabi Yakub? Nabi Yakub alaihissalam. Setelah Nabi Yakub siapa? Nabi Yusuf. Baik. Ada yang namanya Yusuf? Alhamdulillah. Loh, mesti ditakoni lanang kok cuma itu sing jawab itu. Ya. Baik, kita mulai dari kisah Yusuf alaihissalam ala nabiyina afdhalus salah wa taslim. Kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kana li nabiyillahi Ibrahim alaihissalam waladani. Sebelum menceritakan tentang Nabi Yusuf secara detail, di sini disebutkan tentang proses sebelumnya bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki berapa anak? Dua anak, memiliki dua anak. Siapakah mereka berdua? Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak. Ja'a min naslin wa dzurriyyati Ismaila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Nabiullah Ismail maka muncullah nanti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang Ishak, tazawwaja Nabiullah Ishak, Nabiullah Ishak menikah, wa razaqahu Allahu binabiyillahi Yaqub. Nah, yang Nabi Ishak ini menikah, kemudian memiliki anak yang namanya Yaqub. Wa tazawwaja Nabiullah Yaqub. Nah, kemudian Nabiullah Yaqub ini menikah. Tahu ceritanya ya? Kemarin dapat siapa? Dua anak pamannya. Dua anak pamannya. Ada ingat namanya siapa? Apa? Apa? Nah, itu yang nyatet mesti ngerti. Ampun gak nyatet dengan dalno pengingat ya. Yang satu namanya Rohil, yang dua namanya Lia. Syariat zaman itu membolehkan untuk menikahi dua saudara perempuan sekaligus, kakak adik. Padahal sebelumnya Nabi Yakub itu menginginkan yang siapa? Yang Rohil. Tapi karena mbaknya lebih tua, yang Lia itu akhirnya dua-duanya dinikahkan oleh pamannya.
Sehingga Nabi Yakub memiliki dua istri. Wa tazawwaja Nabiyullah Yaqub alaihissalam fa anjaba isnai asyara waladan. Nah, dari dua istri itulah maka Nabi Yaqub alaihissalam memiliki berapa anak? 12. Memiliki 12 anak. Kana asgharuhum. Nah, yang paling kecil di antara 12 anak itu namanya Yusuf. Namanya Yusuf. Dari istri yang bernama Rahil. Ya wis Rahil ta Rahil, bahasa Arabnya Rahil ya. Di samping Yusuf yang paling kecil juga ada saudaranya yang bernama Bunyamin. Wa kana Yaqubu ya'tifu ala Yusuf wa Bunyamin li'annahuma asgharu abnaihi. Dan Nabi Yakub ini memiliki sifat kasih sayang, kelembutan yang lebih kepada mereka berdua. Kenapa? Karena mereka berdua adalah anak yang paling kecil. Wa kana Yaqub yas'uru anna Yusufa saufa yakunu lahu sya'nun 'adzimun. Dan Nabi Yakub sejak awal ketika Yusuf masih kecil itu sudah punya firasat bahwa Yusuf ini akan memiliki pengaruh yang besar, pengaruh yang agung. Maka kemudian disebutkanlah kisah berikutnya di sini, asy-syamsu wal qamaru yasjudan. Menceritakan tentang mimpinya Nabi Yusuf. Wa fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari, ra'a Yusuf alaihissalam wa huwa tiflun. Nabi Yusuf alaihissalam melihat dalam mimpinya ketika beliau masih kecil, ru'yan azimah, mimpi yang agung. Ra'a ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara sajidina lahu sujuda khudu'in wa qiyatin. Dalam mimpinya Nabi Yusuf bermimpi melihat apa? Ahada asyara kaukaba, 11 bintang. Kemudian wasyamsa, matahari, wal qamara, bulan. Mereka semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam dengan sujud penuh dengan ketundukan dan kepatuhan. Ini diabadikan oleh Allah dalam surat Yusuf. Qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku yang tercinta, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku. Mimpinya Nabi Yusuf ketika masih kecil. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu fi manami ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum jami'an li sajidina sujuda inhina'in wa khudu'in. Ketika diceritani seperti itu, maka Nabi Yakub sebagai bapaknya, wa fahima Yaqubu annaha ru'yan 'azimah, maka Nabi Yakub ini sudah merasa faham bahwa itu adalah mimpi yang agung. Ada yang pernah mimpi melihat matahari, bulan? Belum ya? Tidak ada mimpi gitu. Atau melihat bintang? Yusuf? Belum ya? Oh, ya. Mimpi melihat temannya dikejar anjing. Fanasaha waladahu Yusufa bi an yaktuma hadhihi ar-ru'ya wa la yahkiha li ikhwanihi. Maka seketika itu pula lah bapaknya Nabi Yakub alaihissalam menasihati langsung kepada Yusuf, Yusuf, jangan kamu ceritakan ya mimpimu ini kepada saudara-saudaramu yang lain. Qala la taqsus ru'yaka ala ikhwatika
Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu yang lain. Fayakidu laka kaida. Kenapa? Karena kalau kamu ceritakan itu, mereka mendengar, mereka akan menafsiri dan akan melakukan tipu daya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Dan tipu daya itu berasal dari setan, dan setan itu adalah musuh yang nyata. Wa dzata yaumin li'anna Yaquba kana yas'uru anna ikhwata Yusufa yahqiduna alaihi. Kenapa? Karena Yakub sudah merasa bahwa saudara-saudara yang lainnya, ya, 10 dari ibu yang berbeda itu sudah memiliki sifat haqd atau hasad. Ada yang tahu maknanya hasad itu apa? Ya, iri yang bagaimana? Iri yang sangat mendalam. Gimana itu? Mendalam sampai nggak kelihatan. Hasad apa? Hasad itu materi ini kan musik. Apa hasad itu? Iri yang tidak baik. Hasad itu gini, melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, ya, dia ingin kenikmatan yang ada pada orang tersebut hilang. Melihat ada orang lain mendapatkan nikmat, kemudian ingin nikmat itu hilang. Ada temannya punya sepeda baru beli, kepewingin sepeda hilang, kemugo sepeda hilang, kemugo ketabrak sepeda cek rusak. Itu namanya iri, hasad. Menghendaki nikmat pada orang lain itu hilang. Entah hilang diberikan kepada orang lain seperti bukan orang itu, atau diberikan kepada dirinya. Itu namanya hasad. Nah, ini bahaya. Ada jenis iri yang justru irinya ini terpuji, bagus, bahkan berpahala. Iri yang bagaimana? Satu, iri kepada orang yang kaya. Dengan kekayaannya orang itu membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kemudian kita itu iri, ya Allah, kalau engkau jadikan aku seperti orang itu kaya, maka aku akan berbuat sama dengan dia, yaitu membelanjakan harta di jalan engkau, ya Allah. Dia tidak ingin kenikmatan orang itu hilang, enggak. Cuman dia ingin seperti orang itu, tanpa menginginkan kenikmatan itu hilang. Maka dengan niatnya seperti itu, karena untuk kebaikan, dia mendapatkan pahala yang sama. Jadi niat tok sampean delok wong sugih sing dermawan, ya Allah, kalau jenengan dadekno wong sugih kaya ngonten nggih nggih kula tak nggih dermawan. Gitu tok sudah dapat pahala dan sama pahalanya. Yang kedua, siapa yang boleh diiri? Betul, orang yang diberi oleh Allah ilmu, dengan ilmunya orang itu mengajarkan kepada orang lain dan mengamalkannya. Kalau kita punya niat seperti itu, maka dengan niat kita sudah mendapatkan pahala yang sama. Itu istilahnya bukan hasad, tapi apa? Awalnya ghin. Goib. Awalnya ghin apa? Apa katanya? Yang perempuan? Ghibah. Ghina. Hah? Gitu. Kata saya. Ya mirip-mirip tapi gak jelas krungune iki, gak jelas krungune mbok ngrungokno tekan ndi iku. Ghib. Pernah dengar? Nah, ini tadi.
Ghibtah. Ghibtah itu ya iri tapi untuk hal kebaikan tadi, iri kepada dua orang tadi itu. Dia tidak menginginkan kenikmatan orang itu hilang. Dia cuma kepingin seperti itu. Kalau untuk kebaikan, maka itu akan berpahala dengan niatnya itu. Tapi kalau kita punya niat orang kaya digunakan maksiat, ya Allah, tolong saya diberi kekayaan, saya akan maksiat seperti dia. Podo dosone. Podo. Nah, saudara-saudara Yusuf itu memiliki sifat hakat atau hasad tadi. Kenapa? Karena melihat bahwa Yusuf dan saudaranya Bunyamin itu mendapatkan perlakuan lebih dari bapaknya, dari Yakub alaihissalam. Dan itu dirasakan betul oleh saudara-saudara mereka, saudaranya Yusuf yang besar-besar itu. Lianna Yakub wa dzata yaumin ijtama'a ikhwatu Yusuf al-asyarah. Maka suatu ketika saudara-saudara Yusuf yang 10 itu melakukan muktamar. Tahu muktamar? Rapat ya. Muktamar yang ke-1. Kalau di Jombang yang ke 35. Yang ke 35 ya. 35. Ini rapat mengadakan ijtima, perkumpulan, muktamar, rapat untuk apa? Mereka mengatakan inna abana yuhibbu Yusuf wa Binyamin aksar minna wa nahnu lahu usbatun qawiyah taqumu lahu bi kulli ma yahtaju ilaihi. Bapak iki kaadil. Yusuf dan Binyamin koyoke lebih disayang daripada kita ini. Padahal kita ini sudah dewasa, sudah besar, yang membantu kebutuhan pekerjaannya ayah kita. Tidak adil. Jadi kalau nanti sampean jadi orang tua itu akan merasa punya anak 4 misalnya. Ternyata yang paling kecil disayang. Kakaknya iri. Bahkan 2 anak misalnya, kakaknya kemudian ada adiknya digendong, kakaknya iri. Merasa bahwa kasih sayangnya tidak adil. Padahal tadi tujuannya Nabi Yakub adalah karena mereka berdua, Yusuf dan Bunyamin ini yang paling kecil. Sifat basariyah manusia biasa seperti itu. Sebagai orang tua pasti mengasihi yang lebih kecil. Sing gede kan masih sok kerja dhewe nyebut gawe dhewe. Tapi setan, fayakitu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Selalu menggembuskan rasa hasad tadi itu ke dalam hati manusia, khususnya kepada saudara-saudara Yusuf. Wa hadza laisa fihi adlun fil hubbi. Ini tidak adil dalam hal kasih sayang, kata mereka. Fatasyawaru fi qatli Yusuf au ib'aduhi ila ardin ukhra ghairil lati ya'isuna fiha. Akhirnya mereka menentukan iki diapakno Yusuf iki, supaya nanti kasih sayang bapak kita itu tercurah kepada kita semuanya. Ada yang usul bunuh aja Yusuf. Ada yang usul lagi jangan dibunuh. Kita buang saja Yusuf ini di tempat yang jauh supaya tidak ada bersama kita lagi. Maka akhirnya kemudian qala akhuhumul akbar, saudara mereka yang paling tua mengatakan, la taqtulu Yusuf. Kamu jangan bunuh Yusuf, terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim ya, terlalu ekstrim. Terlalu berat, jangan bunuh. Kalau nggak dibunuh bagaimana? Wa alquhu fi bi'rin. Lempar saja, buang saja, masukkan saja Yusuf ini ke dalam sumur. Dan konon sumur ini masih ada di daerah, kalau nggak salah daerah Yaman ya, bagian ke Yaman kalau nggak salah sekarang. Itu diberi semacam pelindung, nggak tahu mungkin di negara mana sumur Yusuf. Ada beberapa versi soalnya.
Saya lupa. Dan mereka sepakat tujuannya adalah supaya Nabi Yusuf tidak terbunuh. Kalau nanti ada para musafir yang melakukan perjalanan, ya, kemudian mereka melakukan perdagangan dan membutuhkan air, mereka akan mendatangi sumur itu. Falamma ramauhu jaa'a ba'dul musafirun ilal bi'ri liya'khudhu minhul ma'. Maka betullah yang mereka prediksi. Ada orang-orang yang dalam perjalanan, dan ini kalau di kisahnya Ibnu Katsir agak detail. Ada beberapa kelompok rombongan yang melewati daerah tersebut. Tiba-tiba hewan yang mereka tunggangi itu, yang mestinya mengarah ke tempat yang dituju, itu tidak mau. Justru mengarah ke daerah dekat sumur itu. Semuanya itu sudah ditundukkan oleh Allah, dijadikan sebuah proses seperti apa, dan pasti itu akan terjadi. Itu dibelokkan lagi ke arah itu tidak mau sudah. Akhirnya tidak apa-apa, kita istirahat di sini. Ada sumur, ada sumur. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu dibuang, dilempar ke sumur, itu Allah langsung memberi ilham. Yusuf, kamu gak usah khawatir. Kenapa? Karena kamu nanti akan menceritakan peristiwa ini ketika kamu sudah ketemu lagi dengan saudara-saudaramu. Maka ketika para musafir tadi mendapati ada sumur, maka mereka pun melemparkan timba mereka, tali mereka, yang ada timbanya. Fata'allaqa Yusufu fil habli. Nabi Yusuf yang ada di situ, ya, merasa bahwa ini pertolongan, sehingga Nabi Yusuf kecil ini gandolan tali. Nah, yang di atas wabot merasa berat. Wabot iki mosok banyu koyo ngene iki. Maka mereka rame-rame untuk menarik tali itu. Summa akhaduhu wa ba'u. Maka kemudian mereka kaget, ternyata muncul seorang anak kecil. Qala ya busra hadza gulam. Wah, kabar gembira, seneng iki ono arek cilik kenek di dol. Wah, zaman dahulu kan budak itu kan termasuk barang yang diperjualbelikan. Nah, nemu arek. Wasyarauhu bisamanim bakhsin darahima ma'dudah. Maka mereka menjadikan sebagai barang dagangan, mereka jual hanya beberapa dirham harganya. Ini kalau di Ibnu Katsir namanya pimpinan rombongan itu Malik. Dan Malik ini menyesal betul ketika sudah menjual Nabi Yusuf. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ketika dia sadar bahwa Yusuf ini bukan orang sembarangan, sehingga sampai usia agak sepuh Malik itu berusaha untuk kembali mencari Yusuf. Tidak dipertemukan oleh Allah, ketemunya ketika nanti Yusuf menjadi seorang menteri atau perdana menteri Mesir saat itu, menteri keuangan atau menteri pertanian, baru bisa ketemu. Bisamanim basitin jiddan darahim ma'dudah yuridunal khalas minhu. Kenapa? Karena wis cekak, jadi tanggungan wis dol murah-murahan. Ternyata nanti ceritanya yang membeli Yusuf adalah seorang, bahasanya wazir, perdana menteri lah. Perdana menterinya Fir'aun atau Al-Malik saat itu gelarnya. Bukan Malik yang namanya tadi, Al-Malik. Fir'aun itu adalah gelar raja Mesir yang termasuk di pemerintahannya Nabi Musa. Adapun Nabi Yusuf masih Al-Malik. Maka kemudian saudara-saudara Yusuf yang 10 tadi membuat sebuah makar, tipu daya, mengarang cerita.
Bagaimana nanti ketika pulang. Kenapa? Karena dalam rangka untuk membujuk bapaknya Nabi Yakub alaihissalam supaya mau melepaskan Yusuf alaihissalam, diajak untuk bermain. Apa itu ayatnya dalam surat Yusuf itu? Coba dicek, saya cek ya di surat Yusuf. Surat keberapa surat Yusuf itu? Surat ke-12 ya. Baik. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin id qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim mubin. Bapaknya itu karena kasih sayangnya kepada Yusuf lebih dituduh fi dhalalim mubin. Bapak ini sesat ini, dalam kesesatan yang nyata, keadil. Maka uqtulu Yusufa awitrahuhu arda yakhlu lakum aj'u abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Maka kemudian mereka melakukan tipu daya, membujuk bapaknya supaya mau melepaskan Yusuf untuk diajak bersama-sama ke hutan bermain-main. Pak, Yusuf ini kan belum pernah ikut kami untuk bermain-main. Tolong diizinkan, kami ingin bermain bersamanya. Ya, kami ingin mengajak Yusuf ini bermain-main. Nah, Nabi Yakub pesan begini. Ketika mereka mengatakan qalu ya abana malaka la ta'manna. Bacaan apa itu? Ismam ya. Ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai bapak kami, jangan engkau cegah kami bermain dengan Yusuf, kami pasti menjaganya. Kami tulus menjaga Yusuf. Arsilhu ma'ana ghadayarta wa yal'ab. Biarkan Yusuf ini besok pergi dan bermain bersama kami. Kami siap menjaga. Jawabnya Nabi Yakub apa? Ini keperucut bahasanya. Nabi Yusuf itu keperucut omongan. Dan itu memberikan celah nanti anak-anaknya 10 tadi itu membuat tipu daya karena memiliki ide dari ucapan Nabi Yakub sendiri. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay yakulahu dhi'bu. Sebenarnya saya tidak tega. Saya sedih kalau sampai Yusuf ini kamu ajak pergi. Dan aku khawatir nanti dia dimakan serigala. Saya khawatir dia akan dimakan serigala. Sementara kamu jaganya nggak bener, lalai dari menjaganya. Lalu anak-anaknya mengatakan, la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Nggak mungkin Pak, kami ini orang kuat-kuat. Nggak mungkin Yusuf nanti kami biarkan sampai dimakan oleh serigala. Sehingga apa? Ketika ya Yusuf itu sudah dibuang, dilempar ke sumur, maka kemudian mereka menyusun strategi ngarang cerita yang berasal dari pernyataan bapaknya sendiri. Bapaknya tadi khawatir dimakan apa? Serigala. Udah itu aja yang kita bikin. Bagaimana caranya bahwa ternyata omongan bapaknya terbukti dimakan serigala. Amma ikhwatu Yusuf faqamu bidhibhin syatin saghiratin. Maka mereka kan menggembala waktu itu sambil ngejak Yusuf ya. Mereka menyembelih kambing kecil. Disembelihlah kambing kecil. Wa wada'u dima'aha. Lalu meletakkan apanya? Darahnya itu ala komisi Yusuf. Di gamisnya, di bajunya Yusuf. Jadi Yusuf itu ketika dilempar ke sumur, ya, ketika dilempar ke sumur, itu gamisnya diambil, tinggal baju dalamnya saja. Ya masih pakai baju, tapi gamis luarnya itu diambil. Orang zaman dulu itu apa namanya, baju mereka itu bisa double-double sampai sekarang ya, orang Arab kan seperti itu. Ya.
itu diberi darah. Darah apa tadi? Darah kambing. Yang mana mereka akan menceritakan itu adalah darahnya Yusuf yang terkoyak dan dimakan oleh serigala. Summa'atu ila abihim wahum yabkun. Kemudian mereka datang menemui bapaknya sambil menangis dan waktunya isya. Waja'u abahum isya ayyabkun. Mereka datang menemui bapak mereka Yakub pada waktu isya sambil nangis. Kenapa kok isya? Biar gak patek ketoro kan bengi. Kalau itu darah kambing mereka bisa mengecoh Nabi Yakub. Bengi kan gak ketok iki getih apa iki. Zaman dulu gak ada listrik ya. Getih apa iki kok getih Yusuf, getih wong tak getih liyane. Mereka datang pada waktu isya sehingga bisa mengelabui penglihatan Nabi Yakub sambil menangis. Betul-betul aktingnya luar biasa ini. Sambil menangis mereka datang menemui Nabi Yakub alaihissalam. Ya abana inna dhahabna nastabiku wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Wahai ayah kami, ya, kami bermain-main, kejar-kejaran, berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf sendirian. Fa'akalahu dhi'bu, sehingga Yusuf ini dimakan oleh serigala. Qala Yakub dituturno apa namanya tadi, bajunya, ini loh bajunya, gamisnya ini lah. Lah Yakub mikir ngomong begini, ma ahlamaka ya dhi'bu, betapa sabarnya kamu wahai serigala. Wong mangan Yusuf kok klambine gak koyak belas ini, gak suwek belas iki apa carane mangan. Menerkam Yusuf ya, ternyata bajunya ndak ada yang sobek. Kok cik pintere serigala iki diuculi tak kelambine mbek serigala. Kan gitu dah logikanya. Kalau orang itu dimakan misalnya sampean misalnya yo kroyok singo misalnya kelambenan, mau terus karek kelambine tok, kira-kira kelambine woto apa ada sobekan-sobekannya? Jelas ada sobekan-sobekan. Lho ini bajunya Nabi Yusuf woto, ono getida. Nabi Yakub sudah merasa, "Ais pokal gawemu kabeh iki." Ma ahlamaka ya dhi'bu, betapa sabarnya kamu wahai serigala. Takulu ibni wala tasukko komisahu. Kamu makan anakku tapi enggak merobek bajunya sama sekali. Mungkin ceritanya lepas bajumu. Wah, gitu. Summa qala bal zuyyinat wasuhilat lakum anfasahalat lakum anfusukum amra. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Iki ngono pokol gawene awakmu kabeh le. Wis aku tak sabar ae. Fafa'altum fi'lan qabihan mungkaron fi Yusuf. Kalian telah melakukan perbuatan buruk yang mungkar terhadap Yusuf. Wa ana saufa asbiru sabron jamilan la ba's la ya'sufi la ya'safihi. Aku tidak akan putus asa, saya akan tetap sabar. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah lah tempat berlindung dari apa yang kamu ceritakan, kamu sifatkan. Apakah kemudian Nabi Yakub tidak usaha untuk mencari? Di sebagian riwayat Nabi Yakub usaha mencari. Bahkan bersama dengan beberapa penduduk kampung. Wis mang dipangan di Yusuf. Ditunjukkan oleh saudara di sini kau boleh. Ono sing kececer apa barangkali nggak dimakan semuanya tubuhnya Yusuf ini. Dicari tidak ada. Bahkan ya Nabi Yusuf saat itu kata sebagian riwayat itu masih ada di dalam sumur.
Kenapa? Karena itu proses Nabi Yusuf diangkut oleh orang yang lewat itu masih beberapa hari. Dan itu sudah dicari oleh Nabi Yakub bersama dengan sebagian penduduk kampung. Dan sama sekali tidak kepikiran untuk ndelok ke dalam sumur. Sama sekali gak kepikiran. Padahal tahu ada sumur. Bahkan Nabi Yakub itu kan di akhir cerita itu kan bisa mencium bajunya Nabi Yusuf dari jarak yang masih sangat jauh. Inni la ajiduri kha Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu titip bajunya kepada saudara-saudaranya yang sudah tahu bahwa itu Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf mengatakan, berikan baju saya ini kepada bapak yang kalau buta itu nanti dia akan bisa melihat. Tapi Nabi Yakub itu saking sedihnya kehilangan Yusuf itu sampai buta, saking akeh nangis. Tapi dengan dikirimnya baju oleh Yusuf lewat anak saudara-saudaranya itu nanti bisa melihat. Dan ketika masih dalam perjalanan itu sudah bisa mencium bau Yusuf. Bajunya saja padahal. Inilah ajiduri kha Yusuf. Saya kok seperti mencium baunya Yusuf. Padahal itu bajunya saja yang masih dalam perjalanan. Loh, kenapa ketika di dalam sumur yang beliau lewat kok gak bisa mencium baunya Nabi Yusuf? Padahal dari jarak yang jauh bajunya saja sudah bisa tercium oleh beliau. Tapi ketika di sekitar itu Nabi Yakub tidak bisa mencium. Kata para ulama, karena Yakub saat itu masih belum benar-benar mengikhlaskan Yusuf untuk berpisah dengannya. Harus ingat ceritanya dulu ketika bapak moyangnya siapa? Saudaranya, mbahnya Ibrahim yang mengorbankan siapa? Ismail. Yakub belum sampai mengorbankan Yusuf dengan sebenar-benarnya. Di saat masih di dalam sumur, sehingga walaupun dekat belum bisa mencium baunya Nabi Yusuf. Kadang kan bisa ya, orang tua itu mencium bau anaknya sudah, oh ya ampun sopo ya. Saking apanya dekatnya hubungannya ya. Bahkan bukan hanya bau saja, srek-srek melakune itu ketoro ya, klotek. Makanya Nabi Muhammad itu tidak panggiling dengan suara bakiai siapa di surga itu? Oh, Bilal. Jadi gak familiar gitu loh Nabi. Iki bakiai Bilal iki ndek swarga, padahal jek ndek donya jek urip. Kita kan juga hafal, nek kadek kotak-kotak, wah iku mesti ku arek iku, utawa melakune diseret, iku mesti ku. Kan hafal gitu ya? Hafal. Wahazina haznan huznan sadidan. Maka kemudian Nabi Yakub ini sedih dengan sangat sedih ala firaqi waladihil habib as-sagir. Ya, berpisah dengan anaknya yang tercinta yang kecil itu ya Bu, Yusuf alaihis salam. Maka kemudian kisah berikutnya, Yusuf fi Misra wal ibtila wal imtihan al-azim. Laqad asbaha Yusufu abdan wa asiran. Ketika proses tadi sudah diambil oleh para musafir, ternyata musafir itu adalah perjalanan ke Mesir. Perjalanan ke Mesir. Maka setibanya di sana Yusuf ini dibawa ke pasar budak untuk dijual supaya gak ngerepoti mereka lagi, lumayan. Dan lakulah Nabi Yusuf alaihissalam ini bidarohima ma'dudah, dengan beberapa dirham saja. Minat tujar al musafirin alladzina wajaduhu fil bi'ri, yang dijual oleh para musafir tadi. Wa ausa azizu Misr, maka dibelilah oleh Aziz. Aziz itu pembantu dekatnya raja ya, mungkin mungkin menteri yang terdekat atau apa. Maka ketika membeli Yusuf itu berpesanlah kepada istrinya. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi maswahu.
Maka berkatalah orang dari Mesir tadi, pembesar tadi, kepada istrinya setelah membeli Nabi Yusuf, mulaikanlah akrimi maswahu, muliakanlah dia tempat tinggalnya. Asa ayyan fa'ana au natahidahu walada. Mudah-mudahan budak kecil ini bermanfaat bagi kita. Kalaupun tidak, bisa kita ambil sebagai anak angkat. Dan budak itu rata-rata itu berkulit hitam, ya, macam-macam gitu ya, kekurangannya, gak iso moco ya, secara kepintaran. Tapi ini beda dengan Yusuf alaihissalam. Sejak kecil sudah nampak paling berbeda. Bahkan Nabi Yusuf kecil itu sudah bisa baca, sudah bisa nulis, sehingga diperlakukan istimewa, tidak seperti budak-budak yang lainnya. Bisa baca, bisa nulis. Wa'tanat zaujatul azizi bi Yusuf, maka istri Al-Aziz tadi benar-benar memperhatikan Yusuf alaihissalam. Maka dalam prosesnya, summa kabura amama ainiha fa'ahabbathu wa asyaqathu. Lalu kemudian terjadilah peristiwa yang menjadi awal kisah diberinya ujian Nabi Yusuf alaihissalam ini. Di dalam surat Yusuf diceritakan, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Ketika Nabi Yusuf ini sudah beranjak remaja, maka kami beri dia hikmah dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang yang berbuat baik. Bahkan Nabi Yusuf diajari oleh Allah bisa mentakwil mimpi. Bisa mentakwil mimpi. Maka tumbuhlah Nabi Yusuf dengan wajah yang luar biasa tampannya. Ketampanan seluruh manusia ini, kata Nabi SAW, separuh dipek Nabi Yusuf diri. Separuh dipek Nabi, separuh didum ngak menikau. Yang separuh dimiliki Nabi Yusuf sendiri. Yang separuh diecer. Ada yang kebagian 0,00001%. Ada yang kebagian 0,1, ya. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Maka timbullah rasa cinta majikannya sendiri, istri dari pembesar Mesir tadi itu, kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan memaksa Nabi Yusuf untuk menuruti keinginan dia, berbuat museum. Berbuat museum. Wa ghallaqatil abwab. Caranya Nabi Yusuf dipanggil ke bagian kamar yang paling dalam. Kemudian pintu-pintu yang mengarah keluar itu dikunci semuanya. Wa ghallaqatil abwab, dan dia mengunci pintu-pintu itu. Artinya pintunya bukan hanya satu untuk keluar itu, tapi banyak pintu, dikunci semuanya, digembok supaya Yusuf tidak bisa lari. Wa qalat haytalak, kemarilah engkau wahai Yusuf, diceluk. Karena yang memanggil majikan sejak kecil dirawat, ya mau Nabi Yusuf dipanggil. Ketika tahu bahwa Yusuf akan diajak berbuat tadi, berbuat museum tadi, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah.
Innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihud dzalimun. Allah lah sebaik-baik tempat kembaliku dan tidak akan beruntung orang yang zalim. Padahal ayat setelahnya walaqad hammat bihi, sungguh perempuan itu sangat menginginkan Yusuf, wa hamma biha, Yusuf pun senang sebenarnya. Mau ngaret nom kok. Laula an ra'a burhana rabbi, seandainya tidak melihat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tidak ada yang menghalangi Nabi Yusuf untuk berbuat seperti itu. Yang ngajak majikannya, zata mansibin wa jamalin, ya, punya kedudukan, kemudian jamilah, ya, punya kekuasaan, di rumah yang sepi, kunci pintu, tidak ada suaminya. Dan Nabi Yusuf juga masih muda. Soalnya Nabi Yusuf wis tawek ngono. Tapi Allah akan menyelamatkan kekasihnya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsya. Demikianlah kami singkirkan darinya keburukan dan perbuatan keji. Seorang nabi, seorang rasul itu kalau ada keburukan mau mendekat, singkirkan oleh Allah. Beda dengan orang-orang biasa kayak kita ini. Malah kita yang akan mendekat kepada keburukan itu. Kalau nabi dan rasul ada keburukan yang mendekat, disingkirkan. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba kami yang diikhlaskan. Ketika tahu bahwa Nabi Yusuf itu menolak ajakan perempuan tadi, maka Nabi Yusuf lari, wastabaqal bab. Pintu-pintu yang terkunci itu ternyata dengan mudah dibuka Yusuf. Dan ini menjadikan wanita tersebut, sebagian ulama menyebutkan namanya ini. Siapa namanya? Zulaikha. Zulaikha. Ya. Itu ngejar. Ternyata pintu-pintu yang dikunci tadi itu dengan mudahnya dibuka oleh Yusuf. Ini keheranan betul ini. Si Zulaikha ini, kok bisa ya? Padahal tadi kan saya kunci itu. Kok bisa sampai lari, melarikan diri, kemudian dengan mudah pintu yang sudah saya kunci dibuka oleh dia. Wastabaqal baba, sehingga mereka berlomba untuk mencapai pintu terakhir itu. Jangan sampai Yusuf bisa keluar. Sehingga ketika berlomba mencapai pintu itu, waqaddat qamisau, tariklah bajunya Nabi Yusuf yang belakang sehingga sampai robek. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Ketika pintu itu dibuka, ternyata pulanglah suami wanita tersebut di depan pintu itu. Maka sebagai seorang istri pembesar tidak mau dipermalukan, langsung mengatakan qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an al illa ayyusjana au adzabun alim. Wahai suamiku, ini si Yusuf ini ternyata diam-diam mau berbuat buruk kepadaku. Tidak ada balasan yang paling tepat bagi seorang pengkhianat seperti ini kecuali di penjara. Itu pembelaan Zulaikha tadi itu. Padahal dia sendiri yang ngajak. Qala hiya rawadatni an nafsi, boten. Bahan Yusuf, justru ini istri jenengan yang ngajak saya, yang maksa saya. Lalu kemudian sopo saksi nih, gitu. Sudah mau ngamuk ini sudah. Siapa suaminya ini? Sudah mau dibunuh Yusuf karena nuruti omongan istrinya. Nah, sekarang kalau kamu bantah, siapa saksinya? Wasahida sahidum min ahliha, maka bersaksilah salah satu keluarga perempuan tadi itu. Ada cerita riwayat mengatakan, siapakah saksi ini? Anak kecil.
Anak kecil yang diajak oleh ibunya yang masih saudara dengan keluarga perempuan tadi itu, yang saat itu diajak, belum bisa ngomong ini. Belum bisa ngomong. Kemudian Nabi mengatakan, itu saksinya, anak kecil itu. Wahai anak kecil, ngomonglah kamu dengan izin Allah, bicaralah kamu dengan izin Allah. Siapa yang benar? Kemudian anak kecil ini ngomong, in kana qamisuhu qudda min qubulin. Kalau bajunya Yusuf ini robek di depan, fasodakot, maka si perempuan ini benar. Wa huwa minal kadzibin, Yusuf dusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, tapi kalau bajunya Yusuf sobek di belakang, fakadabat, si perempuan ini dusta. Wa huwa minas shadiqin, dan Yusuf benar. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, ketika suaminya melihat ternyata bajunya sobek di mana? Di belakang. Qala innahu min kaidikunna. Kamu yang salah, kamu yang bohong. Ini tipu daya kamu semuanya. Inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian wahai para wanita itu luar biasa. Inna kaidakunna azim. Tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Hati-hati. Lah sing dibujuk gelem. Sing dibujuk gelem. Maka kemudian suaminya ini ingin menetralisir permasalahan ini. Yusufu aritan hada sub kono joko reken di masalah iki wis dianggap wis lalekno eta. Wastaghfiri li dzambik, saiki awakmu. Wong wedok ana njaluk sepura kuduan. Manus dosa. Innaki kunti minal khotiin, kon sing salah. Ternyata ditutup rapat seperti ini, tetap saja berita ini viral. Tetap saja berita ini viral. Keluar sudah, terekspos. Sehingga banyak di antara wanita yang khususnya para istri bangsawan itu yang mendengar bahwa ternyata si Zulaikha, istri Perdana Menteri ini kepencut dengan budaknya. Kira-kira rupanya budak ya apa sih kok sampai kepencut ini? Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Kesasar temen wong wedok budake kok kepencut iki. Jarine Zulaikha, oh guru ngerti kon. Guru ngerti kan? Falamma sami'at bimakrihinna, ketika Zulaikha itu mendengar tuduhan-tuduhan geremeng-geremeng seperti itu, arsalat ilaihinna, ayo nang omah tak undang kabeh. Wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Wis jajaro lungguh dikai meja situk-situk, tak kei apa buah-buahan ya, apa apel atau apa, dikasih sikin. Sikin itu artinya pisau. Wis ya, kupasen iki engko. Irisen ya, apa jenenge apel iki, buah ini. Langsung si perempuan, "Sup, metu." Wa qalat ikhruj alaihinna. Ukhruj alaihinna, keluar kamu Yusuf. Temui mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna khasa lillahi ma hadza basaran in hadza illa malakun karim. Begitu Yusuf itu keluar, terpesona semua wanita itu. Tidak sadar yang asalnya ngiris apel terijine diiris-iris. Wa qatta'na, bahasa Arab itu qatta'a, yu qatta'u ngiris-ngiris sampai tadi ketokan-ketokan. Itu namanya qatta'a yuqat. Beda kalau qatta'a motong gitu aja. Kalau qatta'a menjadikan yang dipotong itu potongan-potongan kecil. Itu namanya qatta'a yuqat. Wa qatta'na aydiyahunna. Mereka memotong tangan mereka sendiri, motong-motong tangan mereka sendiri. Gak kroso loro. Karena begitu terpesona melihat Yusuf berjalan. Wa qulna khasa lillahi ma hadza basaron. Dudu menungso iki. In hadza illa malakun karim, malaikat.
Tutup manusia tapi malah malaikat mangkane. Akhirnya apa? Zulaikha mengatakan, qalat fadzalikunna alladzi lumtunani fi. Kon kait ketemu pisan yang ngiris drijimu. Wah, aku bendino kok ketemu. Gak pantes ngelokno aku awakmu iku lho, kon pisan ketemu sampe drijimu kok iris. Walaqad rawatuhu an nafsihi fastasam. Dia saya suruh nuruti aku tapi dia tidak mau. Nanti saya akan cari cara supaya dia dipenjara beneran, untuk supaya saya tidak menjadi yang tertuduh berdosa. Ya. Maka kisah berikutnya insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ditengeri ya, misalnya modelnya kayak terpesona teman anda cerita nih. Banyak kok aku nanti Nabi Yusuf ini. Wes melaku nang alun-alun wis kiris kabeh wong mondo alun-alun guys. Ya melaku nang trotoar wis wong dodol wis gak eling nek dodol. Dikekno sampean kabeh. Gratis ini. Tapi kalau dibandingkan dengan keagungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu yang lebih agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mengatakan bahwa dari sisi ketampanan Nabi Yusuf luar biasa. Seperti itu. Ya. Karena kan tadi ibunya juga sangat cantik kan, ibunya Rahil yang mau dinikahi Yakub, nah gitu ya. Kadang seperti itu, ya. Tapi keagungan dan Sayyidul Mursalin, penghulu para rasul adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sebagian orang tua kan kepingin supaya anak ganteng dijenengno Yusuf, ditambahi Muhammad, ya cek pinter, cek sugih pisan, ditambahi Sulaiman. Muhammad, Yusuf, Sulaiman. Yo ganteng, yo pinter, yo pinter, yo ganteng, yo. Wes ya. Wes jangan nangen ya. Ini gak murui kok sampean duwe anak jeneng aku yang ngerek Ustaz biyen. Muhammad, Yusuf, Sulaiman. Wes aku nek duwe anak tak jenengno Muhammad, Yusuf, Sulaiman. Yo pinter, yo ganteng, yo. Oke. Kelak Arab sampean. Ya, wong jeneng Muhammad sing belunat ya akeh. Muhammad ya. Bagus namanya Muhammad. Insyaallah kita akan lanjutkan kisah ini di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita selalu bisa meneladani apa yang kita baca dari kisah-kisah para nabi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.